Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 pembelajaran IPS SD di kelas awal yang beranggotakan Delia Maharani dengan NIM 23377, Farah Sabila Febriani dengan NIM 20541, Hani Rizdiani dengan NIM 21185, Maulida Sukmalia dengan NIM 21046, dan Muhammad Irfan Adriansyah dengan NIM 20158. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil analisis buku tema 5 kelas 3. Nah, apa saja sih konten IPS pada tema 5 ini? Yuk kita simak videonya. Subtema yang pertama yaitu mengenai keadaan cuaca terbagi menjadi beberapa pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran pertama, yaitu siswa diajarkan mengenai keadaan cuaca di sekitarnya. Memuat materi ilmu sosial, geografi, yaitu siswa mengamati keadaan cuaca yang terjadi di sekitarnya. Indonesia sendiri memiliki 4 jenis cuaca, yaitu berawan, mendung, hujan, dan cerah. Nah, cuaca sendiri merupakan suatu keadaan udara pada suatu saat di suatu tempat, yaitu keadaan berdasarkan gejala suhu, tekanan udara, kelembapan, angin, dan curah hujan. Unsur-unsur dari cuaca yaitu suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, keadaan awan, angin, dan curah hujan. Lalu pembelajaran yang kedua ini, siswa diajarkan untuk mengamati cuaca yang terjadi. Cuaca mempengaruhi kehidupan manusia. Saat cuaca dingin, maka kita membutuhkan benda-benda yang dapat menghangatkan tubuh, seperti memakai jaket atau sweater, makanan yang kita makan, dan minuman, serta kita pun akan menyesuaikan dengan cuaca yang terjadi. Nah, dalam pembelajaran 3 dan 4 ini, materi ilmu pengetahuan sosial tidak jauh berbeda dengan pembelajaran kedua, yaitu mengenai pengaruh cuaca kepada kehidupan kita. Nah, lalu pada pembelajaran kelima, ada kegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan pada saat cuaca tertentu. Di waktu cerah, sebaiknya kita untuk menjemur pakaian. Ketika mendung, yaitu kita sebaiknya untuk melakukan kegiatan dengan mengangkat jemuran. Ketika berawan, kita melakukan kegiatan dengan cara bermain di lapangan. Dan jika hujan terjadi, kita harus berada di dalam ruangan. Nah, lalu pembelajaran ke-6 atau yang terakhir, yaitu penyesuaian terhadap cuaca mendung atau hujan yang disertai petir atau kilat. Siswa diajarkan untuk tidak perlu takut dengan suara petir dan juga suara kilat yang terlihat. Dan jika terjadi petir atau kilat, sebaiknya berlindung di tempat yang aman, seperti rumah maupun di sekolah. Baik, selanjutnya itu subtema 2 tentang perubahan cuaca. Pada pembelajaran ke-1 ini, siswa mengalami perubahan saat dalam perjalanan pulang, lalu siswa berdiskusi mengenal bagaimana cuaca bisa berubah, lalu dalam sebuah teks dijelaskan bahwa cuaca dapat berubah setiap hari dan tanda-tanda bagaimana cuaca akan muncul, seperti jika mendung maka akan turun hujan, lalu saat cuaca cerah matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Nah, teori pembelajaran yaitu dari teori Bandura, yaitu teori kognitif sosial adalah teori yang menitik beratkan gagasan bahwa hal ini diterapkan dalam percakapan 3 orang anak. Pada gambar di percakapan tersebut mereka membicarakan bahwa saat pulang sekolah turun hujan. Mereka juga saling berbagi cerita dengan bagaimana cuaca berubah menjadi hujan, padahal pada saat pagi hari cuaca terlihat cerah dan mereka menjadi kehujanan saat pulang sekolah. Nah, implikasinya siswa dapat mempelajari berbagai hal baru, pengalaman sosial dari teman-temannya seperti berinteraksi dan berdiskusi tentang perubahan cuaca. Selanjutnya itu pembelajaran kedua. Dalam pembelajaran ini siswa dapat bekerja sama dalam membereskan alat permainan serta peralatan kelas saat akan bermain di dalam kelas ketika secara tiba-tiba hujan turun saat mereka sedang bermain di koridor kelas. Nah, dalam sebuah teks juga siswa diberikan penjelasan tentang pengaruh dari perubahan cuaca untuk manusia. Nah, di mana apabila salah satu cuaca terjadi, maka akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Sebagai contohnya itu ketika
cuaca cerah dapat menjemur pakaian basah. Namun apabila cuaca deras terus-menerus dan jika saluran air tersumbat, maka akan terjadi banjir dapat melanda. Baik, selanjutnya itu pada pembelajaran ketiga, unsur pembelajaran IPS itu adalah menumbuhkan sikap bekerja sama dan kedisiplinan terhadap siswa. Nah, selanjutnya itu pembelajaran keempat. Dalam pembelajaran ini disajikan ilustrasi siswa yang membawa artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kesehatan dan siswa diberikan tugas untuk berdiskusi apa saja pengaruh perubahan cuaca tersebut terhadap kesehatan manusia. Nah, selanjutnya itu ada pembelajaran kelima. Dalam pembelajaran ini diberikan sebuah informasi tentang pengaruh perubahan cuaca bagi manusia. Siswa diberikan tugas untuk menyusun apa saja pengaruh tersebut dari setiap cuaca dalam sebuah bagan. Selanjutnya itu pada pembelajaran ke-6. Dalam pembelajaran ini disajikan informasi tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disebut BMKG, yaitu mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia, di mana cuaca yang diamati berubah-ubah dengan sangat cepat dan tidak beratur. Dalam pembelajaran ini, siswa dikenalkan mengenai badan yang bertugas mengawasi cuaca serta bagaimana perubahan cuaca terjadi. Di pembelajaran 4 dalam subtema 2 ini, siswa berdiskusi bersama teman-teman mengenai artikel pengaruh cuaca bagi manusia. Nah, siswa juga di sini berlatih soal dengan berdiskusi, bermain di dalam kelas, saling bertukar atau menceritakan pengalaman masing-masing siswa. Terdapat konten IPS karena dalam pembelajaran ini terdapat ilmu geografi, yaitu mengenai cuaca. Siswa mengetahui cuaca apa saja yang mereka telah baca dalam artikel tersebut, yaitu seperti cuaca mendung, cuaca berangin. Lalu ketika udara dingin, mereka mengetahui harus memakai jaket dan membawa payung atau selalu siap sedia payung jika nanti hujan turun. Selain itu, terdapat interaksi sosial bersama teman-temannya ketika berdiskusi, menceritakan dan membicarakan perubahan artikel yang telah dibawa oleh masing-masing siswa, dan siswa juga peka terhadap lingkungannya. Lalu siswa dapat berlatih mengenai istilah khusus yang terdapat dalam artikel berita tentang perubahan cuaca yang telah dibaca, saling bekerja sama dan menghormati serta menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya, di pembelajaran kelima, siswa bermain di lapangan dan memahami tentang pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Mengamati cuaca yang sedang terjadi, dan di pembelajaran 5 ini, siswa belajar mengenai lambang bilangan pecahan, serta belajar berhitung. Konten IPS yang terdapat dalam pembelajaran 5 ini yaitu interaksi sosial bersama teman-temannya, dan terdapat ilmu geografi mengenai cuaca, lingkungan sekitar, dan siswa juga saling peduli, saling bekerja sama, dan disiplin. Lalu di pembelajaran terakhir atau pembelajaran ke-6 dalam subtema 2 ini yaitu di sini siswa berdiskusi mengenai tugas alat peraga pecahan, mengetahui dan memahami mengenai BMKG tentang perkiraan dan perubahan cuaca. Lalu siswa juga mengamati dan menjawab pertanyaan. Konten IPS yang terdapat dalam pembelajaran ke-6 ini yaitu interaksi sosial bersama teman-temannya ketika sedang berdiskusi. Ada juga terdapat ilmu geografi mengenai cuaca serta BMKG. Siswa juga saling bekerja sama, disiplin, dan juga mandiri. Analisis subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pada pembelajaran 1, siswa diharapkan dapat memahami perubahan cuaca yang ada, keterampilan dalam menafsirkan ketersediaan sumber daya alam
dan alat transportasi. Empati, saling membantu, saling menyayangi, memahami, teliti, keterampilan dalam merangkum, bekerja sama dengan teman, teliti dalam mengerjakan soal, dan juga dalam menghitung, dan jujur dalam mengerjakan soal. Pada pembelajaran ini terdapat konten IPS, yaitu mengajarkan siswa untuk dapat mengenal berbagai pengaruh perubahan cuaca pada kehidupan manusia, seperti cuaca panas, berawan, mendung. Siswa juga memiliki rasa empati terhadap teman yang sedang terkena musibah, seperti yang ada dalam cerita Dayu. Siswa juga dapat membantunya dengan memberikan bantuan yang mereka butuhkan, seperti makanan, pakaian, dan selimut. Mengajarkan siswa untuk percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya dan mengasah kemampuan siswa dalam merangkum teks surat dan dapat berdiskusi dengan temannya, dan mengajarkan siswa untuk percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya dalam menggambar poster dengan baik dan menarik. Yang selanjutnya, pembelajaran 2. Siswa diharapkan dapat bekerja sama, saling membantu, bertanggung jawab, keterampilan dalam mengerjakan suatu perintah, pemahaman, teliti, keterampilan dalam merangkum, simpati, berbuat baik, sopan santun, saling berbagi makanan, berinteraksi sosial, dan saling menghargai. Pada pembelajaran ini terdapat konten IPS, yaitu mengajarkan siswa untuk selalu percaya diri dalam mengerjakan sesuatu dengan sesuai kemampuan yang ia miliki. Mengajarkan siswa untuk dapat membantu temannya yang sedang terkena musibah. Lalu mengajarkan siswa untuk menanam tanaman pada daerah dan musimnya. Mengajarkan siswa untuk percaya diri terhadap kemampuan yang ia miliki dan mengasah kemampuan siswa dalam mengisi tabel tumbuhan yang subur di daerah asalnya dengan benar. Lalu berinteraksi dengan teman saat makan bersama dan menghargai perbedaan makanan dari daerahnya masing-masing, dan memiliki rasa simpati terhadap teman yang sedang sakit. Lalu siswa juga diajarkan untuk percaya diri dan mengasah kemampuannya dalam mengamati dari mana asalnya hujan itu. Lalu siswa diajarkan untuk menyusun gambar terjadinya hujan dengan tepat dan benar. Dan siswa juga dapat menulis kalimat efektif mengenai proses terjadinya hujan dan mengajarkan siswa untuk percaya diri terhadap kemampuannya dalam menirukan gerakan kelinci melompat. Pada pembelajaran 3, siswa diharapkan dapat teliti dalam mengerjakan soal dan juga dalam menghitung, dan jujur dalam mengerjakan soal. Lalu harus saling menghargai, sopan santun, bertanggung jawab, bekerja keras, berani, dan keterampilan dalam menggambar. Pada pembelajaran ini terdapat konten IPS, yaitu mengajarkan siswa untuk selalu percaya diri dengan kemampuan yang ia miliki, yaitu kemampuan menghitung, dan juga untuk mengasah siswa agar mengerjakan soal dan menghitung. Siswa juga diajarkan untuk menerapkan sikap jujur dalam mengerjakan soal. Lalu interaksi siswa dengan cara menyimak
teks cerita tentang naik pesawat pada saat hujan. Lalu mengajarkan siswa untuk percaya diri atas kemampuan yang ia miliki dan mengasah kemampuan siswa dalam mencari kata dengan tepat dan benar. Dan mengajarkan siswa untuk percaya diri untuk tampil menceritakan pengalamannya di depan kelas. Dan kemampuan siswa dalam menggambar pola garis. Pada pembelajaran 4, siswa diharapkan dapat saling menyayangi, menjenguk teman yang sedang sakit, memahami, bekerja keras, teliti, keberanian, tanggung jawab, berbuat baik, rukun dengan teman, saling menyayangi, saling membantu, dan menghargai. Pada pembelajaran ini terdapat konten IPS, yaitu mengajarkan siswa untuk memiliki rasa simpati dengan cara menjenguk teman yang sedang sakit. Lalu mengajarkan siswa untuk mengetahui berbagai perubahan cuaca, yaitu cuaca panas, mendung, dan hujan. Dan siswa juga dapat mengetahui bahwa cuaca sangat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Lalu yang selanjutnya mengajarkan siswa untuk selalu percaya diri terhadap kemampuan yang ia miliki dan mengasah kemampuan siswa dalam menemukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Mengajarkan siswa untuk bercerita pengalamannya tentang pada saat tubuh kita tidak bertahan akibat perubahan cuaca, membantu teman yang terkena musibah, dan menjalin persahabatan dengan baik meskipun berbeda daerah, dan terkandung interaksi dengan teman dalam menirukan gerakan dan mengasah kemampuan siswa untuk menyusun pertanyaan pada buku. Yang selanjutnya, pada pembelajaran 5, siswa diharapkan mampu bekerja sama, berinteraksi sosial, saling membantu, bertanggung jawab, teliti dalam mengerjakan soal, jujur dalam mengerjakan soal, memahami berbagai tarian, menghargai perbedaan, hidup rukun. Pada pembelajaran ini terdapat konten IPS, yaitu interaksi sosial dengan teman dalam mengisi kalimat yang rumpang pada dialog, dan mengasah kemampuan siswa untuk selalu jujur dalam setiap hal apapun yang ia kerjakan. Lalu mengajarkan siswa untuk percaya diri dengan kemampuannya, yaitu dalam menjawab pertanyaan yang sudah diberikan dan menerapkan sikap jujur dalam mengerjakan soal. Lalu siswa juga diajarkan untuk mengenal berbagai macam tarian tradisional di Indonesia seperti tari roto jaro, tari tortor, tari piring, tari serimpit, tari bolen dadas, tari reog, dan lain-lain. Dan juga siswa dapat berlatih beragam gerakan tarian Nusantara. Lalu, pada pembelajaran 6, siswa diharapkan dapat saling membantu, memiliki sikap empati, saling menghargai, saling menyayangi, memahami, teliti, keterampilan, bekerja sama dengan teman. Pada pembelajaran ini terdapat konten IPS, yaitu siswa diajarkan untuk memiliki rasa empati terhadap teman yang terkena musibah. Lalu mengajarkan siswa untuk selalu percaya diri dengan kemampuannya dan mengasah kemampuan siswa dalam melengkapi tabel dengan benar dan jujur. Dan mengajarkan siswa untuk menemukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dan maknanya dengan benar. Lalu mengajarkan siswa untuk memberi tanda checklist dengan benar pada kotak yang telah disediakan. Selanjutnya subtema 4 halaman 172 konten IPS yang terkandung dalam halaman ini adalah siswa dapat memiliki sikap bijaksana dan cakap yang juga dilaksanakan dengan adanya interaksi sosial antara sesama siswa dan siswa dengan gurunya.
Selanjutnya, pembelajaran 1, halaman 173 hingga 175. Konten IPS yang terkandung pada halaman ini adalah adanya pembelajaran untuk menyikapi suatu peristiwa dengan baik, adanya interaksi sosial, dan belajar tidak sombong atau menyombongkan diri pada Tuhannya. Selanjutnya, halaman 176 dan 177, konten IPS yang terkandung pada halaman ini adalah adanya rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir kritis, dan adanya interaksi sosial antara sesama siswa dan siswa dengan gurunya. Selanjutnya, halaman 178 dan 179, konten IPS yang termuat pada halaman ini adalah adanya interaksi sosial yang dapat menambah pengetahuan siswa mengenai cuaca, adanya mengasah kreativitas, dan meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Selanjutnya, halaman 180, konten IPS yang terkandung dalam halaman ini adalah mengasah keterampilan dan kerjasama siswa guna mencapai tujuan bersama dan mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, halaman 181 hingga 184, konten IPS yang terkandung pada halaman ini adalah adanya sikap kritis, kerjasama, dan interaksi sosial dalam mengerjakan suatu hal untuk mendapatkan hasil yang maksimal secara bersama-sama. Selanjutnya, halaman 185 hingga 187, konten IPS yang terkandung pada halaman ini adalah adanya sikap kritis, kerjasama, dan interaksi sosial dalam mengerjakan suatu hal untuk mendapatkan hasil yang maksimal secara bersama-sama. Selanjutnya, pembelajaran 2 pada halaman 188 hingga 191, konten IPS yang terkandung pada halaman ini adalah adanya sikap kerjasama dan interaksi sosial untuk menjaga lingkungan agar siap menghadapi berbagai perubahan cuaca. Selanjutnya, halaman 192, konten IPS yang terkandung pada halaman ini adalah adanya sikap berpikir kritis dalam menerima dan mencerna informasi, yang juga dapat dikemas dengan adanya interaksi sosial antara sesama siswa dan siswa dengan gurunya. Selanjutnya, halaman 193, konten IPS yang terkandung pada halaman ini adalah adanya sikap tanggung jawab terhadap pengetahuan yang didapatkan dan tanggung jawab terhadap mengerjakan tugas, serta terdapat interaksi sosial antara sesama siswa dan siswa dengan gurunya. Selanjutnya, halaman 194 hingga 196, konten pembelajaran IPS yang terkandung pada halaman ini adalah adanya proses dan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan dengan melakukannya secara maksimal. Selanjutnya, pembelajaran ketiga pada halaman 197 hingga 199, konten IPS yang terkandung pada halaman ini adalah adanya keinginan dan sikap kerjasama yang tinggi untuk menghasilkan suatu produk yang bernilai, serta terdapat interaksi sosial dalam proses pembuatannya. Selanjutnya, halaman 200 hingga 202, konten pembelajaran IPS yang terkandung pada halaman ini adalah adanya sikap berpikir kritis dalam menerima dan mencerna informasi yang dapat juga dikemas dengan adanya interaksi sosial antara sesama siswa dan siswa dengan gurunya, serta adanya sikap kreatif dan kerjasama untuk menyelesaikan suatu hal. Selanjutnya, halaman 203, konten pembelajaran IPS yang terdapat pada halaman ini adalah adanya sikap kerja keras yang didorong dengan sikap inovatif, kreatif, dan produktif dalam membuat suatu karya yang dibarengi dengan adanya interaksi sosial. Selanjutnya, pada pembelajaran 4, halaman 204 hingga 207, konten pembelajaran IPS yang terdapat pada halaman ini adalah adanya interaksi sosial yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, halaman 208, konten pembelajaran IPS yang terdapat pada halaman ini adalah adanya interaksi sosial yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, halaman 209 hingga 211, konten pembelajaran IPS yang terdapat pada halaman ini adalah adanya interaksi sosial yang mampu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan sesamanya, serta adanya kerjasama dalam mengerjakan suatu hal. Selanjutnya, pembelajaran 5 pada halaman 212, konten pembelajaran IPS yang terdapat pada halaman ini adalah adanya interaksi sosial yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.
Selanjutnya, halaman 213, konten pembelajaran IPS yang terdapat pada halaman ini adalah adanya interaksi sosial yang mampu meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungannya, serta adanya kerjasama dalam mengerjakan suatu hal. Selanjutnya, halaman 214 dan 215, konten pembelajaran IPS yang terdapat pada halaman ini adalah adanya interaksi sosial yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, pembelajaran 6 pada halaman 216, konten pembelajaran IPS yang terdapat pada halaman ini adalah adanya interaksi sosial yang mampu meningkatkan kepedulian siswa terhadap sesama dan lingkungannya, serta adanya kerjasama dalam mengerjakan suatu hal. Selanjutnya, halaman 217. Konten pembelajaran IPS yang terdapat pada halaman ini adalah adanya interaksi sosial yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, halaman 218 hingga 220. Konten pembelajaran IPS yang terdapat pada halaman ini adalah adanya interaksi sosial yang mampu meningkatkan kemauan siswa untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk sesama dan terdapat kerjasama dalam melakukan pembuatan produk tersebut. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat ya teman-teman, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.